Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dewi Nurha Fitri, NPM 211104010481 dari kelas reguler 3C Fakultas Ekonomi dan Bisnis, BIKA Bogor, Prodi Manajemen. Tugas ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester Akhlak 3 dengan dosennya yaitu Dr. Haji Ahmad Alim LC.MA. Pokok pembahasan yang pertama, adab dan hidup mulia. Yang kedua, ruang lingkup akhlak. Yang ketiga, akhlak terpuji. Yang keempat, akhlak kepada Allah. Yang kelima, akhlak kepada alam. Yang keenam, akhlak kepada Rasulullah. Adab dan hidup mulia. Suatu permisalan adab di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan al-kalam atau menyebut identitas. Contohnya pada identitas anjing yang disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 3 kali. Di dalam surah Al-A'raf ayat 176, surat Al-Ma'idah ayat 4, dan surat Al-Kahfi. Allah membuat permisalan tentang masalah anjing yang semuanya buruk. Jadi, siapapun yang dipermisalkan anjing sudah pasti buruk. Walaupun orang tersebut asalnya adalah seorang ilmuwan tinggi seperti Bal'am di dalam surah Al-A'raf ayat 176. Karena anjing bernajis mughaladah. Jika anjing dididik dengan baik, ditakdim dengan baik, akan memiliki nilai dan dihargai oleh Allah, bahkan bisa dimasukkan ke surga karena bergaul dan dididik oleh orang soleh. Seperti anjing Ashabul Kahfi yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sabarnya. Manusia juga sangat berpeluang besar untuk dididik dan ditanamkan nilai-nilai adab, supaya kita punya kontribusi besar di dalam melahirkan peradaban di masa mendatang. Ruang lingkup akhlak ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 23-24. Kejayaan suatu bangsa ini ditentukan oleh moralnya, sebagaimana syair berikut. Sesungguhnya, umat suatu bangsa itu ditentukan oleh akhlaknya. Jika akhlak telah hilang dari mereka, maka hilang pula kejayaannya. Makna akhlak secara bahasa atau etimologi, kata akhlak merupakan jamak dari kholaq, yang masing-masing berasal dari kata kholaqa, yang secara bahasa memiliki arti sebagai berikut: menakdirkan atau menciptakan, tabiat kepribadian, harga diri, kebaikan, dan agama. Menurut Imam Ghazali, dalam kitab Ihya Ulum al-Din, mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Melatih akhlak adalah didisiplinkan, menegakkan aturan, banyak berdoa. Dalam perspektif Islam, akhlak terkait erat dengan ajaran dan sumber Islam tersebut, yaitu wahyu. Akhlak ada dua, akhlak mahmudah atau akhlak baik dan mazmumah atau akhlak buruk. Akhlak terpuji kepada manusia. Sungguh, engkau wahai Muhammad SAW yang memiliki akhlak yang mulia. Akhlak Nabi ini bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak adalah pilar kebaikan untuk memanusiakan manusia. Akhlak terpuji kepada manusia terdapat dalam surat An-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberikan bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajian kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Selanjutnya, akhlak kepada Allah terdapat di Quran surat Ibrahim ayat 32. Rasulullah SAW diutus oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak al-karimah. Jiwa yang bersih akan melahirkan pikiran-pikiran positif, sikap dan perilaku yang mendatangkan manfaat bagi masyarakat lingkungan di mana seseorang itu berada. Hikmah. Sifat syukur nikmat ini menjadi ciri seseorang itu beriman kepada Allah. Sifat sabar dalam menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan sangat disadari oleh
seorang yang beriman, hal itu merupakan ujian Allah. Selanjutnya meraih kecintaan Allah yaitu dengan cara yang pertama menjalin ukhuwah dan kasih sayang, selanjutnya menjadikannya satu-satu ma'bud, sembahan yang hak dan murni, taat kepada Allah secara mutlak, tidak menyekutukannya dengan apapun atau syirik, menjadikannya sebagai satu-satunya pembuat syariah. Ada 3 hal yang apabila terdapat pada diri seseorang, dia akan merasakan manisnya iman, yaitu pertama, mencintai Allah dan Rasul-Nya dengan kecintaan yang melebihi segala apapun yang dicintai. Kedua, mencintai seseorang karena Allah. Ketiga, membenci kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dia daripada sebagaimana seseorang tidak suka dimasukkan di dalam api. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, akhlak kepada alam. Ada dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, tidaklah kami mengutusmu Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Jin maupun manusia, mereka yang menerima akan bahagia di dunia dan akhirat. Dan siapa yang menolaknya akan celaka di dunia dan akhirat. Salah satu risalah Nabi adalah membawa kasih sayang. Salah satu akhlak yang menonjol yaitu rahmat Nabi. Nabi Muhammad SAW menyayangi semua umatnya. Kehadiran Rasulullah SAW membawa rahmat dan keberkahan tidak hanya untuk umat Islam, akan tetapi bagi seluruh manusia, binatang, tumbuhan, dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya di alam semesta. Selanjutnya, akhlak kepada Rasulullah. Mencintai Rasulullah adalah sebagai bukti iman kepada Allah. Quran Surat An-Nisa ayat 65. Kebutuhan Nabi adalah perihal kebutuhan akan cara beribadah, aturan, kehidupan, membedakan baik dan benar. Rasulullah sangat mencintai umatnya dan sangat peduli terhadap mereka. Ada pada Quran Surat At-Taubah ayat 128. Beliau adalah sosok yang dijadikan sebagai uswah hasanah terhadap yang baik. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Mencintai Rasul akan memperoleh cinta Allah. Quran Surat Ali Imran ayat 31. Selanjutnya, bukti cinta kepada Rasulullah. Mengikuti perintah Allah, Allah membalas dengan 10 kali sholawat, derajatnya diangkat 10 derajat, diutus bagi 10 hasanat, dihapuskan 10 kesalahan. Terhindar dari kemiskinan. Tazkiyah, pembersih dari dosa, pengingat pada saat lupa, terpenuhi doa, keinginan, harapan dalam kehidupan, memperoleh syafaat Rasul, memperoleh naungan Arasy, memberatkan timbangan, mizan, memperoleh cahaya dalam melintasi sirat, dapat berjumpa dengan Rasul dalam mimpi, dapat melihat tempatnya di surga, memperoleh rahmat Allah, hati akan hidup, dan lain-lain. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.